bola bukan cuma sekedar permainan. Sepak bola adalah industri yang mana banyak orang menggantungkan hidup di dalamnya. Banyak yang terlibat di sepak bola. Di sana ada infrastruktur, di sana ada prosedur, dan di sana ada ekonomi yang terus berputar. Tentunya ketika kita matikan infrastruktur tersebut, maka sama saja kita membunuh mata pencaharian orang. Apalagi yang kita bunuh adalah anak bangsa sendiri. Seperti yang sudah kita dengar semuanya, polemik penolakan Israel. Israel kita harus tahu dulu kenapa dia bisa lolos ke Piala Dunia U20 ini. Bukan secara giveaway, bukan secara dikasih cuma-cuma oleh FIFA untuk mengadu domba Indonesia dengan Israel. Kan seperti itu pikiran para kadrun. Para kadrun tidak mengetahui bahwa Israel lolos karena hak mereka untuk lolos, karena mereka berjuang, berusaha sampai mereka lolos. Artinya mereka qualified di sini, dan mereka lolos bukan dari wakil Asia, mereka lolos dari wakil Eropa lewat jalur runner up. Kalau mau salahin ya para kadrun itu silakan salahin negara Eropa yang lain kenapa bisa kalah sama Israel sehingga membiarkan Israel lolos. Saya rasakan kalau kita berpikirannya kayak gitu kan terlalu konyol dan terlalu bodoh. Dan jujur Indonesia serta agama Islam pun tidak butuh orang-orang yang IQ-nya jongkok seperti itu. Jujur aja, mohon maaf kalau saya bicara agak kasar, tetapi saya bicara kenyataan dan fakta. Kita harus bisa membedakan mana orang berakal dan mana orang kolot, mana orang yang ya mohon maaf ya menjijikan lah. Karena orang menjijikan itu dilihat dari pola pikirnya. Kalau kita lihat mereka ini hanya mengatasnamakan agama. Mereka jual agama, mengatasnamakan solidaritas demi kepentingan para petinggi politik. Bayangkan, apalagi siapa sih yang nggak tahu bahwa event Piala Dunia U20 ini itu berdekatan dengan Pilpres dan Pilgub di 2024 nanti. Artinya mereka ini berusaha mencari kursi untuk kepentingan petinggi-petinggi mereka. Yang mana toh mereka belum tentu mendapatkan feedbacknya. Siapa yang bisa menjamin mereka mendapatkan feedback dari orang yang sudah dia bela? Artinya kan ini bicara kepentingan. Dan mereka benturkan kepentingan ini dengan kepentingan olahraga, dengan kepentingan yang exposure-nya besar, yaitu sepak bola. Artinya di sini kita harus bisa paham, dan kita juga jangan menjustifikasi bahwa Islam adalah agama yang ekstremis. Kalau sudah bicara ekstremis, itu nggak bicara Islam, tapi bicara dimanapun, di komunitas manapun, di agama manapun, di tempat manapun, dan di suku manapun, setiap orang bisa berlaku ekstremis. Dan ketika sudah berlaku ekstremis, tentu ya kita jangan sampai kalah oleh mereka. Mereka ini kan mengatasnamakan konstitusi dari zaman Bung Karno, dan mereka mengatasnamakan agama solidaritas pada Palestina. Padahal yang mereka upayakan itu pun tidak menghasilkan apa-apa juga. Memangnya dengan membela Palestina sekarang dicampur adukan dengan olahraga, di ranah olahraga, membuat Palestina langsung merdeka? Kan enggak. Apalagi yang melawan Israel, yang melawan FIFA, itu hanya Indonesia sendiri. Kalau mau lawan itu kan harus gotong royong gitu loh. Seluruh bangsa dunia bersatu dengan Indonesia memboikot Israel, baru Israel bisa tumbang. Nah kalau cuma Indonesia doang, bukan Israel yang tumbang, tapi Indonesia sendiri yang tumbang. Dan para kadrun tidak peduli itu. Kalau Indonesia sudah tumbang, maka sektor ekonomi di bidang olahraga, yaitu sepak bola, yang mana banyak orang yang menggantungkan mata pencahariannya di sepak bola ini, akan musnah. Dan para kadrun mau bertanggung jawab? Sudah pasti tidak. Itulah yang membuat Pak Erick Thohir saat ini bertolak ke Zurich, Swiss. Habis menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Burundi di Stadion Patriot, kebetulan saya juga datang dengan istri saya, langsung meliputnya, mendengarkan dulu aspirasi anak-anak U20, para atlet muda kita yang sudah berusaha susah payah melakukan persiapan, beserta para pelatih jajaran Sintayong melakukan TC kemana-mana, dan itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jangan buat ini semua mubazir. All out berusaha untuk bisa mensukseskan pagelaran ini, untuk mempromosikan bangsa kita juga. Jadi agar bangsa kita ini tidak hanya dilihat dari kekayaan alamnya dan dari budayanya saja, agar bangsa kita ini ada nilai plusnya yang lain, yaitu di sektor olahraga, yang mana sektor olahraga memiliki exposure yang besar sehingga menarik investor untuk berinvestasi di sini, dan taraf ekonomi Indonesia dan secara pemasukan itu meningkat dan bisa mempekerjakan banyak orang, kan gitu. Jadi jangan munafik lah bahwa ketika banyak investor yang menanamkan modalnya di sini sehingga bisa membangun lapangan pekerjaan, maka akan banyak orang yang direkrut dan mengurangi angka pengangguran. Dan itu terjadi di sepak bola gitu loh. Lah kalau kita matikan dengan kekolotan kita untuk membela partai politik, oknum berkepentingan, sementara menghancurkan industri yang sudah besar, banyak orang menggantungkan mata pencahariannya di sana, saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak adil. Dan itu bertentangan dari keyakinan mereka sendiri, keyakinan umat Islam sendiri. Itu bertentangan
Karena ketidakadilan itu sangat bertentangan bagi umat Islam itu sendiri. Bagi yang merasa umat Islam, ketika kalian menjalankan sesuatu yang tidak pada tempatnya, artinya kalian zalim. Ketika kalian melakukan ketidakadilan, artinya kalian tidak membaca Al-Quran. Dan kalian hanya mengaku Islam. Kalian bukan Islam sejati. Karena Islam yang sejati adalah orang yang tidak menzalimi dan tidak terzalimi. Islam sejati adalah orang yang berusaha seadil-adil yang mungkin, baik untuk diri sendiri dan orang banyak. Dan itu termaktub di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8, yang mana dikatakan di dalamnya itu adalah, janganlah kebencianmu pada suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Langsung diperintah oleh Al-Quran, maka berlaku adillah. Karena keadilan mendekatkan kepada ketakwaan. Artinya, orang Islam adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang adil. Orang yang adil adalah orang yang tidak menzolimi orang lain. Bukan berarti kita menzolimi kafir, kemudian kita membela bangsa Palestina dengan solidaritas. Toh bangsa Palestina sendiri itu tidak keberatan atas keikutsertaan Israel ke Piala Dunia U20 kali ini. Kedutaan besar Palestina sendiri itu sudah menyatakan bahwa menerimanya Indonesia atas kedatangan Israel ke Piala Dunia U20 tidak menurunkan hubungan diplomatik dan konsistensi Indonesia kepada bangsa Palestina dan dukungannya kepada bangsa Palestina. Jadi kita harus bisa membedakan ya, mana yang ekstrim, mana yang berkepentingan, dan mana yang sejati, yang agama Islam sejati. Jadi konten ini dimaksudkan untuk agar kita memiliki akal yang hidup, yang bangkit. Karena para kaum ekstremis itu adalah orang-orang yang akalnya dimatikan. Jadi ketika menghadapi manusia ini, ketika orang memiliki kepentingan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya dalam berpolitik, mereka akan memanfaatkan orang-orang yang memiliki kekolotan, orang-orang yang memiliki jiwa barbar tetapi tidak punya wadah. Nah, mereka berikan wadah atas nama agama, karena isu agama ini adalah hal yang paling efektif untuk menjatuhkan suatu entitas. Jadi kita harus paham dulu di sini ya. Berkaitan dengan Piala Dunia U20, bayangkan jika itu terjadi pada anak Anda. Anak Anda memiliki cita-cita untuk berprestasi, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua, mengangkat harkat martabat bangsa, mempromosikan bangsanya agar makin banyak keuntungan yang masuk ke negara kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudaranya yang lain. Itu kita halangi dan kita hancurkan. Kita punya anak, mau berprestasi, mau menghidupkan ekonomi, dihancurkan oleh orang yang berkepentingan orang lain. Apa kita sebagai orang tua menerima begitu saja? Tentunya fitrah kita sebagai orang tua tidak akan menerima dalam bentuk apapun, dalam alasan apapun. Itu juga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, para punggawa tim nasional Indonesia. Kita bela Palestina yang bukan siapa-siapa, yang betul mereka saudara seagama kita, tetapi kita mengorbankan anak kita sendiri, gitu loh. Anak bangsa kita sendiri kita korbankan. Kan itu termasuk akal, dan itu adalah sesuatu yang zalim dan tidak adil, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan itu sangat bertentangan pada agama Islam. Jadi untuk kalian yang mengaku Islam, yang berusaha solidaritas kepada Palestina dengan cara yang tidak tepat, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang bodoh, jujur, kalian ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Toh kalian juga belum tentu mendapatkan feedbacknya. Emang siapa yang bisa ngejamin kalian bisa mendapatkan feedback daripada orang yang kalian bela, dari politik-politik yang kalian usung? Kalian belum tentu mendapatkan feedback. Setelah mereka mendapatkan tujuannya, kalian akan ditinggal. Dan itu kan sering, berapa banyak orang yang kecewa setelah mengusung, ternyata dikecewakan. Itu kan udah banyak. Masa nggak belajar dari pengalaman orang-orang? Atau jangan-jangan kalian juga sebenarnya sudah berpengalaman, emang kaliannya aja yang mau dibodoh-bodohi? Karena terkadang kita juga sudah terlalu lelah ya, bicara dengan orang bodoh. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, salah satu khalifah daripada Khulafaur Rasyidin, mengatakan, suatu yang sia-sia berbicara kepada orang bodoh. Karena orang bodoh di dalam konteks ini adalah orang yang tidak mau membuka akalnya, yang mematikan akalnya, tapi mengedepankan ego dan arogansinya. Ketika diajak bicara, mereka tidak ingin mencapai titik temu, karena mereka tetap inginnya ego, inginnya kemauan mereka sendiri yang terpenuhi dengan segala daya upaya dan menghalalkan segala cara. Dan saya rasa itu tidak hanya ada di Islam, itu ada di setiap orang. Ketika sudah bicara kepentingan, maka kemaslahatan dia tidak pedulikan. Karena itulah dia berani menghancurkan mimpi anak bangsa, menghancurkan ekonomi industri yang sudah tertata rapih. Tidak peduli mau orang banyak pengangguran, mau orang banyak kehilangan mata pencaharian, mereka tidak peduli. Yang mereka peduli adalah nafsu mereka saat ini, hasrat mereka saat ini, untuk menggulingkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Apalagi yang lebih bodohnya, mereka melakukan itu demi orang-orang yang berkepentingan di atas mereka, yang mana mereka belum tentu mendapatkan feedback ya. Percayalah, mereka tidak akan mendapatkan feedbacknya
di 2024 nanti. Sekalipun orang yang mereka bela kali ini akan mendapatkan tempat di 2024 dan memenangi percaturan politik itu. Sekalipun orang yang mereka bela menang, mereka belum tentu mendapatkan feedback ya. Apalagi kalau mereka nggak menang. Jadi kehancuran ini terkadang sering dikait-kaitkan dengan agama. Padahal agama itu adalah agama. Agama adalah sesuatu yang suci. Agama adalah sesuatu yang berusaha menciptakan kemaslahatan, bukan sesuatu yang menciptakan masalah. Tapi yang dilakukan oknum-oknum yang mengaku beragama adalah sebaliknya, kebalikannya. Mereka menciptakan masalah, bukan maslahat. Ya, semoga harapan kita bangsa Indonesia, para penikmat insan sepak bola Indonesia, berusaha untuk jeli yang mana beneran agama Islam, yang mana hanya kepentingan. Karena jujur, saya pribadi, saya juga umat Islam. Saya berusaha menyuarakan ini untuk kepentingan tim nasional Indonesia, Garuda Indonesia, dan ekonomi orang-orang yang berada di dalamnya. Jangan kira orang-orang yang menggantungkan nasib dan ekonomi di dalamnya, mata pencaharian di dalamnya, itu banyak sektor. Bukan cuma pemain sepak bola, bukan cuma pelatih, bukan cuma wasit, bukan cuma ofisial orang-orang PSSI yang selama ini kita lihat, bukan. Ada OB di sana, ada kuli di sana yang membangun infrastruktur, ada macam-macam administrasi, birokrasi, ada pedagang. Banyak sekali sektor ekonomi yang akan lumpuh dan dimatikan ketika kita benar-benar di-ban oleh FIFA karena kita tidak menerima suatu kontingen yang sudah berhak lolos, yaitu Israel, untuk tidak berlaga di Piala Dunia, yang mana kita sebagai tuan rumah sudah tahu konsekuensi dan risikonya. Ketika kita mengajukan tuan rumah, artinya kita harus bertanggung jawab memberikan jaminan dan garansi keselamatan, keamanan, operasional, serta berbagai prosedur demi kelancaran event ini. Karena ini event ini adalah properti FIFA. Indonesia hanya sebagai tuan rumah, apalagi kita yang mengajukan diri. Sekarang kita dengarkan dulu unek-unek isi hati daripada Hoki Caraka dan kawan-kawan selaku orang-orang yang ingin berjuang membela timnas, dan juga Bapak Erick Thohir yang sampai menangis untuk memperjuangkan tim nasional Indonesia agar tetap Piala Dunia ini berjalan lancar di Indonesia tanpa harus berpindah tuan rumah. Dan saya rasa isi hati anak-anak Indonesia ini isi hati kita juga. Bayangkan jika ini terjadi pada anak kita sendiri, anak kalian